Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Charles Sheen. Dia adalah seorang suami yang sangat menyayangi keluarganya. Seperti pagi pada biasanya, sebelum berangkat kerja, Charles selalu sarapan bersama dengan istri dan anak perempuannya. Anaknya ini mengidap penyakit diabetes akut. Pada pagi itu seperti hari-hari sebelumnya, Charles berangkat kerja dengan menaiki kereta api. Tapi pagi itu Charles agak telat hingga dia sedikit terburu-buru. Hal itu membuatnya lupa membeli tiket. Saat pemeriksaan, Charles tidak membawa uang sepeser pun untuk membayar denda, karena uangnya sudah diambil istrinya tadi. Tiba-tiba saja ada seorang wanita yang berkata, "Aku yang akan membayarnya." Charles pun merasa tidak enak dan langsung menghampirinya. Dia ke sana sekedar mengucapkan terima kasih dan berjanji akan mengembalikan uang itu besok. Charles berkata jika besok menaiki kereta, "Aku akan bayar utangku." Keesokan harinya mereka berdua pun bertemu kembali. Dari sinilah mereka saling berkenalan satu sama lain. Wanita ini bernama Lucinda Harris. Lucinda ini sudah menikah dan memiliki seorang anak perempuan. Sesampainya di kantor, Charles mulai browsing mencari nama kantor tempat Lucinda bekerja. Dan benar saja dia menemukan nama Lucinda Harris di sana. Siang harinya Charles mulai kepikiran terus dengan sosok wanita cantik itu. Dia lalu menelpon Lucinda untuk mengajak makan siang bersama. Keesokan harinya Charles mulai berbohong kepada istrinya kalau dia akan pulang lebih malam karena ada tambahan kerja di kantor. Begitu juga dengan Lucinda yang menelpon suaminya. Di malam itu Charles mengajak Lucinda ke sebuah klub malam. Di dalam sana Charles menantang Lucinda untuk bertaruh $20 jika dia menciumnya tanpa menyentuh bibir. Setelah uang itu diberikan, perlahan-lahan Charles mulai mendekatkan wajahnya ke wajah Lucinda. Tanpa perlawanan, Charles akhirnya mencium Lucinda itu. Dan itu berarti Charles kalah dalam taruhan itu. Charles pun berkata, "Sungguh tak rugi uang yang kupertaruhkan itu." Tak lama kemudian, tiba-tiba saja ada orang mabuk yang mengganggu mereka dengan terus menggoda Lucinda. Charles pun mulai emosi melihat kelakuan orang itu. Apalagi dia mengatakan jika Lucinda adalah seorang pelacur. Dia pun memukuli pemabuk itu hingga terjatuh. Charles pun langsung menarik tangan Lucinda untuk pergi dari tempat itu. Mereka berdua sepertinya sudah sama-sama dimabuk asmara. Nafsu ingin bercinta pun sudah tidak terbendung lagi. Mereka berdua lalu mencari sebuah hotel. Di dalam taksi mereka memilih hotel yang ingin mereka pilih. Lucinda terlihat sangat gelisah dan tiba-tiba menghentikan taksi itu. Dia merasa tidak melanjutkan ini semua. Lalu Charles pun langsung ikut turun dan mulai menyadari apa yang telah mereka lakukan ini salah. Namun keadaan sudah sangat larut malam dan tidak jauh dari sana ternyata ada sebuah hotel kecil. Charles pun langsung menuju hotel itu untuk memesan kamar. Setelah mereka berdua di dalam kamar, Charles menanyakan Lucinda apakah ingin pulang atau tetap di hotel. Lucinda pun menjawab kalau dia ingin tidur dengan Charles. Lalu mereka pun mulai bercumbu. Dan ketika ingin bercocok tanam, tiba-tiba terdengar suara pistol yang dikokang diarahkan di kepala Lucinda. Ternyata seorang perampok telah masuk ke dalam kamar itu karena mereka lupa mengunci pintunya. Perampok itu pun langsung memukul Charles dan meminta mereka berdua memberikan dompetnya masing-masing. Namun tidak sampai di sini, rupanya perampok itu mulai melirik Lucinda dan mulai menghampirinya. Charles yang melihat ada kesempatan mencoba menyerang perampok itu. Tapi dengan cepat, si perampok itu mematahkan serangan Charles itu. Akibatnya Charles terjatuh dan kepalanya terbentur di meja. Setengah sadar, Charles masih berusaha bangkit. Tapi perampok itu menghajar kembali wajah Charles dengan gagang pistolnya. Charles pun pelan-pelan mulai kehilangan kesadaran. Di saat itulah perampok itu dengan leluasa menarik kaki Lucinda dan memperkawasnya. Setelah itu kesadaran Charlie mulai pulih kembali. Akan tetapi semuanya telah terjadi. Lucinda pun hanya duduk terdiam. Rasa cemas dan bersalah menyelimuti pikiran Charles. Dia merasa bersalah karena dia tidak bisa menjaga Lucinda. Namun semuanya telah terjadi. Charles pun menawarkan Lucinda ke rumah sakit. Namun Lucinda menolaknya karena takut ketahuan oleh suaminya. Kemudian Charles pun ingin menelpon polisi, tapi Lucinda melarangnya karena dia takut perselingkuhannya ketahuan. Lucinda akhirnya memutuskan untuk mengakhiri perselingkuhan ini dan melupakan semua yang telah terjadi.
Keesokan harinya, Charles tetap pergi ke kantor dengan wajah babak belur. Bosnya pun menanyakan kondisinya. Charles hanya menceritakan kalau semalam dia ditodong dan dia juga sudah pergi ke rumah sakit. Lalu bosnya pun menyuruh Charles untuk pulang saja dan beristirahat. Sesampainya di rumah, Charles memberikan alasan yang sama kepada istrinya. Tak lama kemudian teleponnya berdering. Dan saat Charles mengangkat telepon itu, ternyata perampok yang semalam yang menelponnya. Di saat bersamaan istrinya pun juga ikut mengangkat telepon itu. Karena telepon di rumahnya saling terhubung, jadi istrinya bisa mendengar obrolan di telepon itu. Charles mengatakan itu hanya urusan pekerjaan dan menyuruh istrinya untuk menutup telepon itu. Dengan begitu si perampok jadi tahu kalau Charles tidak menceritakan kejadian sesungguhnya. Mulailah perampok itu memerasnya. Dia meminta uang tutup mulut seharga $20.000 dan Charles pun mengiyakannya. Namun keesokan harinya, sebelum dia memberikan uang itu kepada si pencuri, dia pun pergi ke kantor Lucinda untuk menyampaikan hal tersebut. Di sana dia mengajak Lucinda untuk melaporkan kepada polisi. Akan tetapi Lucinda menolak, karena jika lapor polisi, maka suaminya akan tahu dan anaknya pasti akan dibawa oleh suaminya itu. Lalu Lucinda memberikan uang kepada Charles. Dia berharap bisa membantu beban Charles. Tentu saja Charles langsung menolaknya. Di akhir pertemuan, Lucinda juga mengatakan sebaiknya kita tidak usah berhubungan lagi. Lalu Charles pun pergi menemui si perampok itu di tempat yang sudah disepakati, tentunya untuk memberikan uang tersebut. Dan ia berharap masalah ini segera selesai. Tapi selang beberapa minggu Charles mendapatkan telepon dari si perampok itu lagi. Dan Charles pun langsung mengatakan kalau kali ini dia tidak memberikan uang sedikit pun. Tapi tak disangka ternyata si perampok kali ini menelpon dari rumah Charles. Dan Charles pun bergegas berlari menuju ke rumahnya. Si perampok ternyata sudah di rumah Charles dan sedang berbincang dengan istri dan anaknya. Dia mengaku sebagai teman kerja Charles. Kali ini sambil mengancam, si perampok tersebut meminta uang $100.000. Mengingat karakter si perampok yang sangat sadis, Charles pun memikirkan nasib anak dan istrinya. Sepertinya dia tidak punya pilihan lain selain memberikan uang itu kepadanya. Tapi sebelum memberikan uang itu, Charles mencoba berbicara kepada pengacaranya. Dia menceritakan segalanya yang terjadi. Namun menurut sang pengacara, karena kejadiannya sudah 6 minggu dan bukti-buktinya juga tidak kuat, ditambah lagi dia masuk ke rumah Charles tanpa mendobraknya, menurut pengacara itu hal yang sangat mustahil untuk menuntutnya di pengadilan, kecuali jika Lucinda mau memberikan saksi. Charles pun kembali menemui Lucinda di kantornya. Charles menceritakan yang terjadi dan mengajak Lucinda membuat laporan ke polisi. Tapi Lucinda tetap menolak. Dan lebih mengejutkannya lagi, Lucinda justru mengatakan kalau dia baru saja aborsi akibat pemerkosaan itu. Pernyataan Lucinda membuat Charles tak tahu harus berbuat apa lagi. Hal ini semakin membuat dia frustasi. Di tengah stres, Charlie mencoba berbicara dengan Wilston, seorang office boy yang cukup akrab dengannya di kantor. Dia tahu dulu Wilston pernah dipenjara, jadi Wilston bisa sedikit membantunya. Setelah Charles menceritakan semua hal yang menimpanya, Wilston pun memberikan penawaran dengan cukup bayar 10% saja, dan dia akan membereskan si perampok ini. Charles yang tidak punya pilihan lain langsung menyetujuinya. Sesampainya di tempat yang sudah disepakati, Wilston berbicara sambil menunjukkan kalau dia membawa pistol yang tidak ada isinya untuk menakuti si perampok itu. Tapi belum selesai berbicara, Wilston sudah ditembak oleh si perampok itu. Dan perampok itu mengancam agar Charles segera menyiapkan uangnya. Akibat kejadian itu, Charles harus membuang mayat dan mobil Wilston ke sungai untuk menghilangkan jejak. Di pagi harinya, di kantor Charlie dia didatangi oleh seorang detektif, yang ternyata dia adalah paman Wilston. Sang detektif mengatakan kepada Charles bahwa Wilston semalam dibunuh dan mayatnya dibuang ke sungai. Mendengar pernyataan itu, Charles pun pura-pura kaget. Lalu sang detektif menanyakan apakah Charles memiliki pistol dan apa yang Charles lakukan semalam. Belum sempat menjawab pertanyaan itu, telepon pun berbunyi. Ternyata si perampok itu sedang mengancam Lucinda di apartemennya. Si perampok mengancam jika dalam waktu 20 menit Charles tidak membawa uangnya, maka Lucinda akan dibunuh. Begitu juga istri dan anak Charles.
Charles lalu pergi ke bank untuk mengambil uang tabungannya. Sebenarnya uang itu adalah simpanan untuk pengobatan anaknya nanti. Tapi karena ia telah bermain api, maka ia harus memadamkan api itu. Charles tidak punya pilihan lain. Dia tidak ingin Lucinda dan keluarganya dibunuh seperti Wilson. Dia segera pergi menuju ke apartemen yang diberitahukan si perampok itu. Sesampainya di sana, nampak Lucinda sedang diancam oleh perampok itu. Dengan cepat, si perampok itu meminta uangnya. Lalu Charles pun memberikannya. Setelah si perampok pergi, Charles menanyakan keadaan Lucinda dan mengatakan kalau semua ini sudah berakhir karena dia sudah memberikan segalanya. Lantas, apakah semua telah berakhir? Tentu saja belum. Masalah Charles memang sudah berakhir, tapi twist pada film ini baru saja akan dimulai. Meskipun Mimin yakin kalian pasti sudah bisa menebaknya, tapi mari kita lihat balas dendam dari Charles ini. Scene kemudian berpindah yang memperlihatkan Charles mencoba menemui Lucinda di kantornya. Yang mengejutkannya lagi, ternyata Lucinda Harris adalah orang lain. Dan wanita yang mengaku sebagai Lucinda selama ini hanya karyawan kontrak sementara di sana. Charles pun langsung pergi ke apartemennya. Sesampainya di sana, ternyata apartemen itu disewakan bulanan. Dan lebih kagetnya lagi, ternyata di brosur apartemen itu ada foto anak kecil yang Lucinda pernah bilang bahwa itu foto anaknya. Ternyata itu bukan anaknya, melainkan foto brosur dari apartemen itu. Charles kemudian pergi ke stasiun kereta untuk mencari Lucinda, dan benar saja dia berada di sana. Ketika Charles ingin menghampirinya, ternyata ada laki-laki lain yang sedang bersamanya. Charles pun mencoba membuntuti Lucinda, dan betapa kagetnya Charles, ternyata Lucinda menemui si perampok itu dan saling berpelukan layaknya pasangan suami istri. Charles mulai menyadari kalau dia ternyata korban penipuan dari kedua pasangan ini. Tak terima dengan semua ini, Charles mulai mengatur rencana. Dia kembali menuju ke hotel tempat dia dirampok dan langsung memesan kamar tepat di sebelah ketika pertama dia dirampok. Dan dia mulai mengikuti Lucinda yang sedang bertemu dengan korban barunya. Ternyata memang Lucinda selalu mengatur agar para korbannya menuju ke hotel ini karena mereka sudah bekerja sama dengan pihak hotel. Begitu Charles melihat mereka ingin memulai aksinya, Charles pun mulai masuk dan memukul si perampok dari belakang hingga tidak sadarkan diri. Dia lalu masuk ke dalam kamar sambil menodongkan pistol. Charles menjelaskan kepada pria itu bahwa mereka semua adalah komplotan penipu. Si perampok mulai kembali sadar. Charles pun memukulnya dan meminta uangnya dikembalikan. Namun di tengah perdebatan, si korban pria yang ketakutan mencoba merebut pistol Charles agar dia bisa keluar dari sana. Akhirnya baku tembak pun tak terelakkan. Lucinda tertembak, begitupun si perampok dan temannya. Polisi menyatakan kalau ini hanyalah kasus perselingkuhan dan perampokan biasa. Lalu Charles segera pergi ke bagian resepsionis sambil menunjukkan kartu pengenal. Dia pun mengambil tasnya yang bertuliskan namanya yang disimpan di berangkas hotel. Dan itu adalah tas yang berisikan uang kepada perampok sebelumnya. Akhirnya Charles pun berhasil mengambil kembali uangnya itu. Keesokan harinya ketika di kantor, ternyata Charles ketahuan mengambil uang $10.000. Akibatnya dia mendapatkan hukuman sosial, yaitu mengajar para narapidana di penjara selama 6 bulan. Ketika dia sedang mengajar, dia melihat sebuah buku yang bertuliskan tentang dirinya. Dia lalu membukanya dan ternyata buku itu menceritakan tentang dirinya sendiri. Charles pun jadi penasaran siapa penulis buku ini. Di akhir bacaan, Charles diarahkan menuju ke ruang cuci baju. Charles yang penasaran langsung pergi ke sana. Dan ternyata perampok itu belum meninggal dan dia mendekam di penjara itu. Ternyata si perampok ini sudah mengetahui jika Charles yang akan mengajar di penjara ini dan dia akan balas dendam atas kematian Lucinda. Tapi lagi-lagi tak disangka ternyata justru sebaliknya. Charles lah yang sudah mengatur semua ini agar dia bisa ditempatkan di penjara ini untuk bisa membunuh si perampok ini. Charles pun menyatakan kepada polisi kalau dia diserang dan itu hanya bentuk pembelaan diri. Dan film pun selesai.